Kenapa banyak orang yang ingin merongrong di Nahdlatul Ulama? Bahkan kalangan para habaib, Ba'alawi juga, walaupun mereka sudah punya RA, tetap nongkrongnya di NU. Kita ingat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fuad Hashim. Jadi beliau mengatakan begini, ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati rabihat bila khasrin ladal uqala'i. Kata beliau begitu, ya Nahdlatul Ulama'i anti tijarati rabihat bila khasrin ladal uqala'i. Beliau mengatakan begini, wahai NU ku sayang, engkau adalah perdaganganku, dan yakin kalau jual beli di NU itu tidak akan pernah rugi, pasti untung. Walaupun di dunia kita tidak dapat kursi jabatan, di akhirat pasti dapat jabatan. Maka jangan salah ketika banyak orang yang nongkrong di NU, rabihat bila khosrin. Di NU ini akan selalu menguntungkan. Itu kata Kiai Haji Fuad Hashim. Terus satu catatan begini, beliau mengatakan NU bukan milik daripada orang kultur saja. NU itu adalah milik semua umat manusia bila perlu sedunia. Gak main-main. Dan terbukti. Siapa sih yang nggak ingin numpang di NU? Pasti nongkrongnya di NU. Sampai dinisbat-nisbatkan Habib Rizik gurunya NU. Apa itu? Ini namanya politisasi agama. Kemudian ada orang yang berkata begini, Ustaz, agama dengan siasa itu gak bisa dipisahkan. Betul. Tapi kalau agama ini dijadikan alat propaganda, doktrin-doktrin untuk kepentingan politik, itu disebut politisi agama. Dan setiap yang mempolitisasi agama pasti hancur. Itu dari zaman sejarah, dari dulu sampai terbunuhnya Utsman, Sayyidina Ali, itu karena adanya politisasi agama. Kenapa salawat badar itu sampai ada oknum Habib yang mengharamkan? Karena mereka takut salawat badar ini produk asli putra Nusantara yang mendunia bahkan ya, dan ini tidak bisa dihak cipta oleh orang lain. Mungkin dia ingin begini, itu kan dalam isyarahnya kata beliau, mungkin ketika sahibu salawatul badar ini mau membikin, memang beliau ada mimpi, ada ru'yah didatangi orang-orang yang berjubah, kan begitu. Bahkan yang berjubah datang ini membawa makanan seperti ada orang yang hajatan. Yang kemudian beliau sahibu salat badar ini mencoba bertanya kepada salah satu para habaib itu, mungkin pertanyaannya, artinya ada peranan para habaib pada waktu itu. Betul, saya tidak pernah menafikan kepada para habaib yang soleh, tetap ada yang soleh. Tapi justru kalau habaib ini menjadi oknum, ya kita lawan. Kita lawan. Dan satu catatan, jangan kira kita hanya berani di media seperti ini. Kemarin saya berhadapan dengan orang-orang FPI, dengan orang tabligh, dengan orang Wahabi, di sana saya lawan juga. Ini bukan main-main. Dan saya sampaikan fitnah yang terbesar nanti di akhir zaman itu tetap akan muncul min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Karena yang sabda itu sabda Nabi. Fitnah terbesar yang akan muncul itu dari orang-orang yaz'umu minni, dia mengaku bahwa mereka adalah dzurriyyahku. Falisa minni, kata Nabi. Kita sampaikan. Begitu ya. Terus kemudian saya ingin menyampaikan ini berkaitan dengan masalah hubbul Arab. Ini ada salah satu hadis yang perlu saya pahamkan karena biar gak terlalu kepanjangan. Kenapa ada kalimat hubbul Arab minal iman? Mencintai Arab ini bagian daripada iman. Wa ba'duhum nifaq. Sementara membenci Arab ini menjadi kemunafikan. Hadis ini jangan dipotong seperti itu. Di dalam sarahnya hadis ada kalimat begini secara marfu. Arti daripada hadis tersebut adalah malam ya'rif haqqa itrati wal ansari fahuwa li ahadin thalathun, imam munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Yang dimaksud dengan mencintai Arab di sini adalah di mana kita sebagai umat muslim mengetahui hak-haknya kita terhadap dzurriyyah Nabi, ahlul bait itrati di situ. Sekarang saya tanya, yang merasa dirinya sebagai ahlul bait, apakah kurang orang Indonesia menghargai mereka? Apakah kurang bangsa Indonesia memuliakan mereka para habaib? Tidak kurang-kurang. Sampai orang NU ini mempertahankan, padahal itu dulu mau dideportasi dulu, sampai dipertahankan, walaupun kita tidak tahu bahwa dia itu intisab atau tidaknya kepada baginda Rasulullah. Kemudian wal ansori, dan kita sebagai umat Islam ini harus mengetahui hak-haknya kita kepada orang-orang pembela agama Allah. Berarti bukan hanya keluarga Nabi, itrati wal ansori.
Sekarang saya tanya, ketika mereka kita muliakan, ketika para habaib alawi kita muliakan, kita taklim, bagaimana timbal baliknya mereka kepada ulama kita? Apakah cukup dengan mengatakan mereka, ulama-ulama kita itu seperti anjing? Ini kan tidak ada kestabilan. Karena kalimat di sini wa itrati wal ansori bukan hanya dimiliki untuk dzurriyyah Nabi saja yang harus dimuliakan. Semua manusia dimuliakan, lebih-lebih orang-orang yang berjuang di jalan Allah, para ulama. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ya. Karena nantinya begini, wah kalau ini kita bahas para habaib, itu kan orang Arab, gitu kan? Maka kalau kita seakan-akan membenci, kita dikatakan orang munafik. Justru ketika mereka orang Arab, kalau mereka sendiri pun juga membenci ulama kita, munafik. Global itu. Kenapa saya katakan? Dalam kalimatnya begini, wa ma'na fil ansor, mereka itu makanya gak pernah belajar matan hadis yang benar. Fahuwa li ahadin talatun, imam munafiqin wa imali zaniyatin wa imali ghairi tahurin. Kalau seorang habib juga membenci kepada ulama-ulama yang selain habaib, menghinakan, sama posisinya, sama seperti kita membenci mereka. Bisa jadi dia orang munafik, dia juga berdosa seperti orang yang zaniyah, bahkan ghairu tahur, najis hukumnya. Sama. Jadi jangan sampai ini dibalik fakta karena mereka merasa dzurriyyah Rasul, kita orang Nusantara yang diserang, wah pembenci habib. Sama, mereka benci sama ulama kita, munafik. Karena tidak ada yang lebih utama, mau Ahmad mau Aswad, la li Arabin wa la li Ajamin, tidak ada yang bisa mengungguli kemuliaan bagi orang Arab ataupun orang Ajam. Sama rata. Kemuliaannya terukur hanya dengan ketakwaan. Ini kebaikan ada, wah. Kita ada sebagian ini, Pak, mereka menganggap kita ini adalah orang yang sekuler. Kita menganggap sebagai orang yang rasis. Kan begitu. Banyak orang yang berkomentar seperti itu. Saya tahu. Sekarang saya bertanya, kemana ketika engkau telingamu mendengar ada habib yang menganjing-anjingkan ulama kita, ketika ada habaib yang menganggap ulama-ulama kita ini sampah, ulama kita ini yang hanya sibuk dengan dunia dan pemerintahan, kemana Anda? Yang memulai rasis dalam hal ini adalah mereka, oknum habib dari Ba'alawi. Lawan jangan, lawan. Perlu keseimbangan. Awas ya, ini catatan, saya berbicara kayak gini bukan hanya di media. Saya kemarin Gus ramai dengan orang, ada orang FPI, orang Wahabi, orang tabligh, semuanya kumpul. Tak habisin semua. Kamu tahu sebagai anggota FPI, kamu tahu jejak rekamnya seperti apa dulunya? Mereka gak bisa ngomong, bungkam dah. Kalau saya buka bisnis terbesarnya di Indonesia yang membahayakan umat seperti narkoba, itu ada. Betul. Makanya jangan berani-berani. Ini ya, itu hampir keceplosan, mohon maaf. Oh, kita ini loh observasi dengan masyarakat. Betul. Jangan macam-macam, jangan dikira kita ini sebagai orang hanya pembenci mereka. Saya balikin, kalau mereka benci kepada ulama kita, munafik. Sama. Lebih munafik lagi, double malahnya. Mereka gak sadar, mereka sudah jual beli di NU. Ya Nahdlatul Ulama anti tijarati. Mereka itu jual beli di NU. Sekarang begini, ada orang bertanya, ada yang mengoreksi oknum-oknum habib yang selalu mengoreksi pemerintahan begitu. Pemerintah di demo kemudian dikoreksi dengan sedemikian rupa, alasannya karena sayang pada pemerintah. Ya sekarang saya balikin, kalau Anda habaib juga nggak becus di dalam berfatwa, kita koreksi, jangan marah. Karena sayang. Oknum habib aja dengan bebas, pemerintah togut, pemerintah kafir. Ketika mulut-mulut Anda tidak bisa menjaga ukhuwah, kita koreksi, jangan marah. Karena kita juga sayang, Anda ini ahlul bait. Terakhir dari saya ulangi, kenapa saya katakan bukan hanya kita membenci mereka para habaib, tapi kalau mereka para habaib juga membenci ulama kita, bahkan sampai ada yang melarang jangan masuk ansor, jangan sampai masuk banser, itu ada oknum habib tuh. Sementara di dalam Sahih Bukhari sama disampaikan kanjeng Nabi, hubbul ansor minal iman, sama seperti hubbul arab minal iman. Mencintai Arab bagian daripada iman, mencintai ansor yang menolong berjuang di agama Allah bagian daripada iman. Para kiai NU ini adalah ansor-ansor Allah yang menolong, yang memperjuangkan agama Allah. Anda membenci banser, Anda membenci ansor, munafik. Sama bahasanya. Jangan kalah dengan doktrin-doktrin mereka, kita lawan. Kita punya wadah Nahdlatul Ulama. Jangan kalah, ulama NU dihinakan, Banser Ansor sampai ada oknum habib. Saya kasih tahu ke jamaah, kata oknum tersebut, Habib saya bagus namanya Gus, Habib Alwi Assegaf. Itu udah terang-terangan. Anda kalau punya anak, punya cucu, jangan masuk Banser, jangan masuk Ansor, haram hukumnya. Itu dalil dari mana? Sementara kanjeng Nabi mengatakan hubul ansor minal iman. Jangan kecintaan untuk mereka saja para habaib. Mereka juga manusia, kita manusia, punya titik ketakwaan yang menjadi ukuran di hadapan Allah.